Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Nenda Maulin Kurniati dari kelas TIF 222PA. Nah, di sini saya akan menunjukkan bagaimana cara menyelesaikan konfigurasi VLAN pada paket tracer. Nah, di sini sudah ada gambarnya, lalu ini ada soalnya. Bisa kita lihat di sini tuh ada tabel pengalamatan. Terdiri dari 6 perangkat, lalu ada interface, lalu ada IP address, lalu ada subnet mask. Lalu di sini juga ada VLAN. Nah, kita langsung aja ya. Di sini tuh ada tujuan. Tujuannya pertama itu memverifikasi konfigurasi VLAN default. Lalu yang kedua ini ada konfigurasi VLANs. Lalu yang ketiga, bagian ketiga ini ada menetapkan atau tetapkan VLANs ke port. Di sini juga ada background atau latar belakang yang diterjemahkan kurang lebih seperti ini ya. VLAN ini berguna dalam administrasi grup logis, memungkinkan anggota grup dengan mudah dipindahkan, di-move, di-change atau diubah, lalu atau juga ditambahkan. Aktivitas atau kegiatan ini tuh berfokus untuk pembuatan dan penamaan VLANs serta penetapan port akses ke VLAN tertentu. Di sini terdiri dari yang saya udah baca tuh ada 3 part. Kita selesaikan part atau bagian pertama dulu. Nah, di sini tuh kurang lebih perintahnya ini untuk agar kita melihat konfigurasi VLAN default. Di langkah pertama, pada switch pertama dikeluarkan perintah yang menampilkan semua VLAN yang dikonfigurasi secara default. Semua antarmuka ditetapkan ke VLAN pertama. Oke, berarti kita ke switch pertama. Di sini kita enter, lalu kita ketik enable atau en. Kita bisa singkat n. Itu kenapa sih kita singkat? Ya biar mempersingkat waktu aja gitu ya. Lalu enable ini tuh apa sih? Enable ini tuh mengaktifkan perintah-perintah dalam terminal. Lalu kita enter aja. Nah, di sini kita langsung show VLAN brief. Kita tampilkan VLAN secara singkat gitu. Nah, ternyata seperti ini ya VLAN secara outputnya gitu. VLAN udah dicek, lalu kita kembali ke ini, kita tampilkan dulu. Nah, sesudah itu apa sih? Step keduanya tuh kita disuruh verifikasi konektivitas antar ini teh komputer atau PC di jaringan yang sama. PC1 can ping PC4, PC2 can ping PC5, PC3. Oke, kita coba ping semuanya karena disuruh dari soalnya seperti itu ya. Kita lihat IP address kita, copy, kita cek ke PC1, ke command VPN, lalu kita ping ya, ping, terus kita paste aja, enter. Ternyata berhasil gitu ya, terhubung. Lalu ke PC5, lakukan gitu ya langkah yang sama. PC5 tuh ke PC2 seperti pada soal. Kita ping juga, ping, salah maaf ya, ping lupa, paste. Ternyata terhubung juga. Lalu PC6 ke PC3.
masukin aja, enter. Oke. Sudah semuanya dicek dan terhubung, kita langsung aja masuk ke step berikutnya. Tapi kita coba lihat soalnya dulu. Nah, di soalnya ini mana sih? Oh, ini. Ping ke host jaringan lain gagal. Nah, manfaat ini tuh manfaat apa yang dapat diberikan VLAN pada jaringan. Nah, manfaat utama menggunakan VLAN yaitu sebagai keamanan, lalu ada pengurangan biaya, lalu juga ada kinerja lebih tinggi, mitigasi badai siaran, lalu peningkatan efisiensi staf IT, dan manajemen proyek dan aplikasi yang lebih sederhana. Nah, lalu kita ke part 2 atau bagian part 2 ini tuh mengkonfigurasi VLAN. Di sini terdiri dari 4 step atau 4 langkah. Nah, kita baca dulu gitu stepnya, disuruh apa sih. Jadi kurang lebih ya, ini tuh disuruh buat dan beri nama VLAN di switch pertama, switch 1. Nah, pertama ini tuh buat VLAN berikut dengan nama huruf besar dan huruf kecil, dan harus sama gitu, harus sama persis sama kayak ini gitu, udah ditentuin dari soalnya. Jadi harus benar-benar sama, jangan sampai salah gitu, agar hasilnya juga sempurna. Nah, sekarang kita langsung mulai aja gitu ya. Di sini kan disuruh konfigurasi, kita ke switch pertama. Nah, di switch pertama ini tuh jangan lupa gitu buat lagi enable n aja. Lalu udah ya, konfigurasi terminal. Nah, konfigurasi terminal aku singkat jadi conft. Ini tuh untuk apa sih? Memberikan hak akses konfigurasi pada router. Jadi untuk memberikan hak akses konfigurasi gitu kepada router, lalu kita enter. Nah, sesudah itu kita lihat soal. Jadi harus sama gitu namanya, sama yang kayak di soal. Nah, udah gitu kita langsung tulis aja gitu ya. Konfigurasi pertama itu VLAN 10, enter, lalu name kita copy aja biar nggak salah. Nah, di sini juga create remaining VLANs, jadi kita create yang sama kayak gini, VLAN 20, VLAN 30, VLAN 99 sama VLAN 150 dengan nama ini gitu. Kebetulan saya sudah bikin, dan ini tuh udah tinggal copy aja gitu. Kita bisa langsung paste. Nah, sesudah semuanya, cek lagi apakah sudah benar. VLAN 10 namanya faculty, lalu VLAN 20 students, VLAN 30 itu quest default, VLAN 99 management, VLAN 150 voice. Lalu setelah itu kita disuruh verifikasi dalam status, use the same command. Nah, yang kedua ini tuh perintahnya tuh menampilkan nama VLAN, status, dan port gitu ya terkait pada switch. Nah, kita end dulu
N. Untuk menampilkan semua itu kita N. Udah gitu kita ketik show VLAN brief seperti yang awal gitu ya. Show VLAN brief ini tuh untuk menampilkan ports yang kayak gitunya, VLAN name, status, enter. Nah, di sini udah sesuai gitu ya outputnya gitu. Faculty staff yang 20 itu students, 30 guest, lalu yang 99 manajemen native dan 150 voice. Sudah itu kita lanjut use the same command from step 1 to create and name the same VLAN on switch 2 dan switch 3. Nah, kita bikin juga di switch 2 sama switch 3 sama persis. Jadi kita langsung copy aja gitu. Kita ke switch 2 dulu. Kita kasih nama dulu. Jangan lupa enable, lalu konfigurasi terminal, lalu setelah itu kita ketik seperti yang tadi. Karena udah saya copy, jadi kita copy, udah saya ketik gitu, jadi langsung copy aja gitu, paste. Nah, udah sama semua, lalu kita end. Jangan lupa untuk show juga apakah sudah ada show VLAN brief. Ini tuh untuk menampilkan VLAN secara singkat ya. Nah, ternyata udah ada juga, udah aktif. Lalu yang ketiga, lakukan hal yang sama dan paste lagi aja. Lalu kita jangan lupa untuk di show VLAN brief. Nah, udah juga ya. Nah, di sini udah sampai switch 3. Lalu kita kembali ke soal. Sini disuruh apa lagi? Nah, kan udah nih, udah sampai step 4, udah diverifikasi semua konfigurasi VLAN, udah kita perlihatkan gitu ya, udah pada aktif. Lalu kita lanjut ke ini, udah bener ya, ke part 3 nih. Part 3 nya itu kita disuruh tetapkan VLAN ke ports. Nah, konfigurasi the interface as access port and assign as follow. Jadi di sini tuh di part yang ketiga ini tuh kita tuh kurang lebih disuruh konfigurasi antarmuka sebagai port akses dan tetapkan VLAN sebagai berikut. Jadi di sini tuh ada konfigurasinya yang udah ditetapkan gitu ya. VLAN 10, pas internet 0, slice 11. Nah, di sini ada rumusnya S2 config interface. Lalu S2 switch port mode akses. Nah, ini tuh untuk mengakses mode switch port. Lalu di sini ada akses switch port VLAN 10. Assignment. Nah, sudah fast ethernet 0 slice 11, di sini juga disuruh bikin 0 slice 18 dan 0 slice 6. Jadi kita masuk ke switch 2. Lalu kita langsung aja gitu konfigurasi terminal. Nah, lalu kita masukkan rumus yang seperti di soal. Kita bisa lihat ini open. Nah, kita langsung ketik aja gitu interface. Aduh, maaf, belum klik.
interface of no slice 11 interface. Jangan sampai ada yang salah ya, soalnya bakal agak pusing gitu. Switch port mode akses. Jadi ini tuh untuk akses mode switch port. Lalu kita lanjut ke switch. Kita copy aja ya biar gampang. Kita paste. Nah, udah gitu, enter. Lalu kita lakukan hal yang sama juga, tapi perbedaannya ini tuh pakai fast ethernet 0/18. Jadi ininya interface kita copy aja ini. Copy. Di sini kita paste. Kita ubah jadi 18. Nah, 18 lalu kita ini paste sama aja ini yang lalu ke switch paste juga. Nah, jangan lupa ininya bukan 10 lagi ya. Di sininya tuh VLAN 20, yang artinya 18 ini VLAN-nya 20. Jangan sampai salah. Lalu kita lanjutin interface 0/6 maaf, ini tuh jangan lupa ya F-nya. F/6. Oke, udah gitu kita enter. Lalu ke switch mode akses, paste, lalu kita copy juga H. Paste. Jangan lupa diubah juga ini VLAN-nya 30 ya. Nah, oke, udah gitu enter. Kita langsung end aja. Terus kita show VLAN ref. Nah, di sini udah kelihatan ya. Nah, lalu kita lakuin hal yang sama gitu ke switch yang ketiga. Ya guys. Aduh, udah langsung aja. Kebetulan aku juga udah mengetik gitu ya, jadi kita langsung masukin aja, copy paste. Kita
melangsungkan paste. Nah, switch 30. Sudah itu kita jangan lupa N untuk memverifikasi ya. Verifikasinya dengan cara show VLAN brief. Oke. Nah, udah juga. Nah, selanjutnya kita lihat ke open activity-nya. Sudah itu disuruh apa lagi? Step 2 udah aman. Nah, step 3 ini tuh apa sih? Kurang lebih gitu ya. Step 3 atau langkah 3 ini tuh tetapkan voice VLAN ke fast Ethernet 0/11 on switch 3 di S3. Nah, ini tuh terjemahannya kurang lebih seperti yang ditunjukkan dalam topologi gitu. Antarmuka switch 3 fast Ethernet 0/11 antarmuka ini tuh terhubung ke Cisco IP phone dan PC4. Telepon IP berisi saklar 3 port 10/100 terintegrasi. Satu port di ponsel diberi label switch dan terhubung ke F0/4. Port lain di ponsel diberi label PC dan terhubung ke PC4. Nah, telepon IP juga memiliki port internal yang menghubungkan ke fungsi telepon IP. Antarmuka S3 F0/11 harus dikonfigurasi untuk mendukung lalu lintas pengguna ke PC4 menggunakan VLAN 10 dan lalu lintas suara ke telepon IP. Nah, menggunakan VLAN 150. Antarmuka juga harus mengaktifkan Q atau QoS dan mempercayai nilai class of service atau COS yang ditetapkan oleh telepon IP. Lalu lintas suara IP memerlukan jumlah throughput minimum untuk mendukung kualitas komunikasi suara yang dapat diterima. Perintah ini juga membantu switchport untuk menyediakan jumlah throughput yang minimum. Nah, di sini kurang lebih kita tuh disuruh untuk ke switch 3 dan melakukan ini aturan yang sudah disuruh gitu ya, memakai COS dan QoS dan COS. Jadi kita langsung aja gitu ya. Jangan lupa untuk konfigurasi terminal. Ini udah di switch 3 kan. Nah, kita ketik seperti yang di soal, yang bisa kita yang bisa kita lihat gitu ya. Oke. Configure interface F0 interface F0/11 interface. Lalu ada MLS COS trust COS. Lalu kita enter, lalu kita ketik switch port voice VLAN 150. Lalu kita langsung enter. Nah, sesudah itu kita disuruh untuk verifikasi loss of connectivity dengan cara show VLAN brief.
Jangan lupa untuk di end dulu atau diakhiri gitu ya untuk semuanya dari konfigurasi ini. Lalu kita show VLAN brief. Ini itu untuk menampilkan VLAN secara singkat. Nah, di sini sudah ada outputnya sama ya. Enggak sih, maksudnya ini outputnya udah sesuai gitu. Dan di sini completionnya tuh udah complete-nya tuh udah 100%, yang artinya tuh udah selesai. Nah, di sini juga ada soal gitu ya. Ini tuh trying atau coba ping antara PC1 dan PC4 gitu ya. Meskipun port akses ditetapkan ke VLAN yang sesuai, apakah ping berhasil, kita ping between PC1 dan 4. Nah, ternyata pingnya tuh gagal atau tidak. Jadi isi yang trying ping between PC1 dan PC4. Nah, meskipun port akses ditetapkan ke VLAN yang sesuai, apakah ping berhasil PC1 dan PC4? Jawabannya tuh ya timeout gitu ya, tidak berhasil, ping gagal karena port antar switch berada di VLAN 1 dan PC1 dan PC4 itu berada di VLAN 10. Jadi beda VLAN. Lalu yang terakhirnya tuh apa yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah ini tuh. Jadi untuk mengatasinya itu dengan cara konfigurasikan port antar switch sebagai port trunk. Jadi seperti itu. Kita bisa cek juga ya, cek result untuk meyakinkan juga gitu. Ternyata ya udah benar semua, tidak ada yang salah gitu. Mungkin cukup sekian gitu video yang atau penjelasan yang dapat saya sampaikan dari soal konfigurasi VLAN paket tracer ini. Semoga dapat membantu dan semoga tugas Jelkom ini sudah saya laksanakan dengan baik. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam pembuatan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.